Hari ini pendaftaran seleksi perguruan tinggi negeri resmi dibuka. Namun dunia pendidikan tengah tercoreng setelah Rektor Universitas Udayana IGD Nyoman Antara menjadi tersangka korupsi penerimaan mahasiswa baru. Benarkah kekuasaan rektor terlampau besar sehingga seleksi mandiri rawan korupsi? Berikut apa kata fakta. Pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau kini dikenal dengan SNBT akan dibuka mulai hari ini 23 Maret. Namun perguruan tinggi meresahkan mencoreng dunia pendidikan. Lalu apa kata fakta? Rektor Universitas Udayana atau UNUD, Inyoman Gede Antara menjadi tersangka dugaan kasus korupsi sumbangan pengembangan institusi atau SPI mahasiswa baru. Inyoman dan juga 3 tersangka lainnya memungut sejumlah uang dari mahasiswa baru UNUD jalur mandiri tahun akademik 2018-2019 sampai 2022-2023. Hal ini pun menyebabkan kerugian total hingga mencapai 443,9 miliar rupiah. Sistemnya itu adalah tidak menentukan kelulusan, dan yang paling penting itu adalah tidak ada mengalir ke para pihak. Sistem seleksi jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru masih rawan korupsi. Kasus di UNUD menggambarkan kekuasaan rektor yang begitu besar dalam proses seleksi jalur mandiri, mulai dari membentuk tim seleksi hingga menentukan nilai uang pangkal tanpa dasar perhitungan yang jelas. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 25 tahun 2020, PTN memang diizinkan memungut dana SPI dari mahasiswa baru yang masuk melalui jalur mandiri. Namun besaran uang pangkal dilarang menjadi dasar penentu kelulusan. PTN pun juga harus mengumumkan jumlah kuota beserta dengan metode penentuan besaran biaya secara transparan. Jalur mandiri itu memungkinkan penguasa perguruan tinggi negeri itu untuk bertindak sesuai dengan misalnya keinginan mereka. Dalam hal ini misalnya pengen memperbesar pendapatan dari mahasiswa yang mau tidak mau melalui jalur mandiri. Penetapan Rektor UNUD sebagai tersangka korupsi menambah daftar KKN demi masuk PTN impian. Pada 19 Agustus 2022 lalu, KPK menangkap Rektor Unila Prof. Karomani atas kasus jual beli bangku. KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah beserta dengan slip setoran deposito ratusan juta rupiah. Lalu ada kotak deposit berisi emas senilai 1,4 miliar rupiah serta tabungan 1,8 miliar rupiah. Di muka persidangan, Karomani pun bernyanyi menyebutkan nama-nama pejabat dan juga tokoh yang menitipkan saudaranya agar bisa masuk Unila. Jadi dulu ketika penerimaan mahasiswa baru itu melalui jalur seleksi bersama, nggak ada celah-celah seperti itu. Orang ketika diterima di PTN terkemuka, pertanyaan adalah bayar berapa? Kasakusuk demi masuk perguruan tinggi impian faktanya masih terjadi. Jika terus berlanjut, siswa yang benar berprestasi terancam tak lolos seleksi. Saya Raisa Nadia dan Bayu Lela Muda, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.